Pemirsa, kenaikan harga sejumlah bahan pangan di akhir tahun semakin berdampak pada daya beli masyarakat. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Next Policy dan Ekonom UI, ada Bapak Fitra Faisal yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Fitra. Selamat sore Mas. Baik, Pak Fitra, dari fenomena kenaikan bahan pangan pokok ini yang juga tadi sudah dirasakan oleh para pengelola warung makan, apa saja lagi dampak-dampak yang berpotensi ditimbulkan dan kalangan mana masyarakat yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga ini? Ya, tentu kalau kita melihat masyarakat yang terkena dampak paling signifikan adalah kelompok masyarakat berpendapatan tetap, yang mana ini resiko terpapar inflasi memang cukup dominan. Tetapi kita juga perlu melihat penyebab inflasi itu kenapa, gitu. Kenapa harga-harga telur, cabai, minyak goreng sekarang melonjak, ya, terutama di bulan Desember ini. Salah satunya adalah karena memang ini efek transitory atau efek sementara dari lonjakan permintaan akibat dari lolosnya atau semakin loose-nya PPKM. Nah, kalau kita lihat di bulan Oktober, Mas, itu sebenarnya harga telur sempat anjlok, ya. Dan itu karena memang salah satu penyebab utamanya adalah dari melambatnya mobilitas. Dengan dibukanya PPKM, masyarakat kemudian meningkat transaksi ekonominya, kecenderungan adanya peningkatan pendapatan juga selama beberapa bulan terakhir akibat adanya interaksi ekonomi, sehingga ini juga menunjukkan gejolak harga secara transitori yang saya sebutkan tadi. Disebut transitori karena ini memang berangkat dari dorongan permintaan atau demand pull inflation. Kalau kita lihat umum, inflasi ini sebenarnya masih relatif terkelola. Kalau kita lihat sampai bulan November kemarin itu year on year 75%, jadi masih dalam konteks yang manageable. Baik, tapi Pak Fitra, kalau kita lihat secara historikal bahwa kenaikan harga ini bukan baru pertama kali tahun ini. Beberapa tahun yang lalu juga bahkan mungkin sebelum COVID-19 juga sempat mengalami kenaikan. Namun memang kenaikan tahun ini yang memang dinilai lebih ekstrim gitu. Sebenarnya apa yang perlu dievaluasi, yang perlu menjadi catatan agar pangan kita ini tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya, apalagi menghadapi event-event besar ya seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Seperti apa pandangan Anda? Apa yang harus dibenahi? Ya, efek seasonal selalu memberikan dorongan atau tekanan dari sisi harga, ya. Sebagaimana kita tahu ini event akhir tahun, ada Natal, Tahun Baru, pasti akan ada lonjakan permintaan. Belum ditambah lagi kemarin memang karena mobilitas yang sempat terhambat, kemudian dibuka ada euforia peningkatan permintaan. Tapi kalau untuk melihat harga pangan satu persatu, kita juga harus melihat dari beberapa penyebabnya. Seperti misalnya, kalau kita lihat harga cabai. Harga cabai kenapa naik? Nah, selain tadi ada dorongan permintaan, dari sisi produksi itu juga sempat terhambat. Ya. Kalau kita lihat dari sisi panen, ini sempat terkendala karena memang faktor cuaca. Sehingga ekspektasi produksinya dalam untuk memenuhi lonjakan permintaan itu tidak cukup memadai. Ya. Jadi lonjakan permintaan ini juga bisa diartikan positif karena itu artinya ada aktivitas ekonomi yang meningkat. Yang kedua, kalau kita lihat dari misalnya harga minyak goreng yang juga melonjak. Sebenarnya kondisi di Indonesia itu oversupply, ya. Jadi produksi kita sekitar 8 juta ton diekspektasikan sampai akhir tahun, sementara demand-nya antara 5 sampai 6 juta ton. Nah, akan tetapi kalau kita lihat produsen CPO dan produsen minyak goreng ini sebenarnya tidak terintegrasi dengan baik, sehingga kalau kita lihat produsen minyak goreng ini harus kemudian mengambil harga pada harga lelang yang terkorelasi positif dengan gejolak harga internasional. Kalau kita lihat harga CPO internasional sekarang itu juga meningkat, sehingga langsung terpapar dalam konteks imported inflation. Baik, artinya ada banyak sekali penyebab yang membuat harga-harga ini kemudian melonjak begitu. Pak Fitra, dari sekian banyak penyebab dan juga dampak yang ditimbulkan untuk kenaikan harga ini, mana yang paling sulit untuk diatasi dalam waktu dekat ini begitu, dan agar ini tidak kembali terulang kemudian bisa disiasati agar tidak lagi terjadi kenaikan harga? Kalau kita lihat dari kenaikan harga barang pokok ini kan sebenarnya sangat berkaitan dengan aktivitas di sektor real, ya, bagaimana restoran terbuka dan seterusnya, yang mana permintaan terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok itu juga meningkat secara drastis, sementara faktor produksinya atau produksinya itu memang secara umum terhambat. Kenapa terhambat? Karena
kalau kita lihat selama pandemi ya, jadi produksi ini kan tidak secepat kenaikan permintaan. Dalam masa recovery, ya, permintaan itu akan langsung bisa menyesuaikan. Sementara dari sisi produksi, dia butuh lagi setting up. Nah, gap ini di jangka pendek yang menimbulkan kenaikan harga tersebut, apalagi jelang akhir tahun. Nah, untuk itu pemerintah sebenarnya perlu untuk kemudian membuat siasat atau strategi ya menjelang waktu-waktu peak gitu ya, seperti misalnya di akhir tahun seperti ini. Bisa lewat operasi pasar atau memang bisa lewat impor jika memang dibutuhkan dan seterusnya, sehingga harga-harga tetap stabil. Secara umum kita melihat kondisi kita masih oversupply, sehingga kenaikan harga ini saya rasa jauh lebih banyak ditimbulkan karena efek distribusi yang memang kurang berjalan dengan baik. Baik, Pak Fitra, tadi Anda sudah singgung terkait dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan stabilisasi harga ini agar tidak semakin melonjak. Tadi juga sudah dilakukan, ada operasi pasar dan berbagai macam lainnya. Apalagi sebenarnya upaya yang bisa dilakukan dan apakah operasi pasar ini juga dinilai sudah bisa melakukan untuk menurunkan harga dan kembali menstabilkan harga. Apalagi kalau kita lihat di 10 provinsi tadi harga cabai bahkan di Maluku sampai 158.000 per kilogram, Pak. Apalagi upaya yang bisa dilakukan? Sebenarnya kita bisa melakukan pemetaan sentra-sentra produksi sehingga kemudian bisa di-channel through dengan pusat-pusat permintaan. Nah, sampai sekarang ini adalah permasalahan klasik yang terus berulang. Apalagi di masa pandemi di mana jalur distribusi dan logistik itu benar-benar terhambat dan memang butuh harus di-push oleh pemerintah. Ya, selain operasi pasar yang tadi saya sebutkan, pemetaan jalur produksi dan juga distribusi ini menjadi suatu hal yang sangat krusial untuk kemudian mendorong upaya-upaya untuk menstabilkan harga, begitu Mas. Baik, ya kita harapkan ada solusi terbaik untuk tetap